Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, marilah sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas memimpin doa. Ayo Mas, silahkan. Berdoa di tempat, mulai. Oke, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Semangat pagi ya. Untuk hari ini kita pertemuan melanjutkan minggu yang kemarin ya. Namun sebelumnya kan kita absen dulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Nihil ya. Nihil. Oke, semuanya masuk. Oke, sebelum kita pelajari materi lebih lanjut, kita akan yel-yel dulu biar semangat ya, yel-yel dulu. Kita seperti biasanya, jadi kalau Bapak nanti mengucapkan semangat pagi, nanti kamu menjawab dengan dengan tangan diangkat, pagi gitu. Kemudian siapa kita? Saya siswa NASA luar biasa, gitu ya. Siswa NASA luar biasa, seperti itu. Oke? Oke, kita coba semangat pagi. Pagi. Siapa kita? Siswa NASA luar biasa. Oke, terima kasih. Tepuk tangan semuanya. Oke, pada kesempatan ini Bapak akan belajar bersama kalian, yaitu tentang uji kualitas pakan ternak ruminansia. Jadi kalau pertemuan sebelumnya itu kita sudah membuat silase ya. Kemarin kita sudah membuat silase, kemudian dengan berbagai bioaktivator ya. Ada 4 bioaktivator kemarin untuk silasenya, yaitu silase dengan bioaktivator MOL, mikroorganisme lokal, kemudian dengan profit, kemudian dengan SBB. Kemudian SBB itu apa? Masih ingat? Masih ingat apa? Saus burger pakan. Kemudian yang terakhir kita dengan menggunakan EM4. Jadi nanti yang akan kita uji itu adalah keempat daripada silase yang sudah kita buat kemarin. Oke. Kenapa kita harus melakukan uji ya? Jadi kita bisa lihat tayangan ini. Oke. Jadi sebelum masuk kepada materi, untuk kompetensi dasar yang akan kita ujikan, yang akan kita pelajari untuk hari ini itu adalah yang ketiga. Jadi kompetensi dasar 4.3, melakukan uji kualitas bahan pakan dan pakan ternak ruminansia. Untuk IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, kompetensi 4.9.3, yaitu menganalisis hasil uji kualitas sampel contoh pakan ternak ruminansia. Kelihatan ya tayangannya ya. Kemudian tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis hasil kualitas sampel contoh pakan ternak ruminansia silase dengan benar. Jadi nanti kamu menguji kualitas silase ya, diuji kualitas silase dengan uji organoleptik, kemudian uji pH, kemudian uji kadar air dengan menggunakan alat Mohs Torres. Oke. Ini tujuan dari pembelajaran kita. Kemudian nanti tidak hanya menguji, hasilnya seperti apa ya. Jadi hasilnya itu nanti akan kita analisis. Nah, dari keempat bioaktivator tadi, dari profit, kemudian SBB, kemudian EM4, kemudian mikroorganisme lokal, lah itu nanti kira-kira yang terbaik dari keempat bioaktivator itu apa saja, itu nanti yang kita analisis ya. Jadi
membandingkan antara berbagai macam bioaktivator digunakan untuk pembuatan silase. Seperti itu. Kita lanjutkan. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM ya. Ini adalah kriteria paling rendah untuk menyatakan peserta didik itu dapat mencapai ketuntasannya, yaitu 75. Nilai kamu harus 75 pada materi ini untuk bisa lolos ya. Oke. Kita lanjutkan dari gambar yang ada. Perhatikan gambar ya. Kira-kira apa yang ada di pikiran kamu dengan adanya gambar seperti itu? Yang pertama adalah gambar silase. Jadi dari kiri atas, kemudian ke kanan atas itu gambar sapi sedang makan hijauan pakan. Kemudian bawahnya, kiri bawah itu adalah sapi. Nah, kemudian gambar yang terakhir itu kanan bawah itu adalah daging. Kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Kira-kira apa? Apa Mas, coba bisa diungkapkan pikirannya sambil berdiri, apa? Sambil berdiri. Kira-kira dari gambar itu apa yang bisa Anda tarik kesimpulan? Atau silakan. Silase itu bahan pakannya. Ya. Untuk sapi makan itu diberi pakannya. Ya. Untuk sapi itu dibawa ke tukang jagalnya, Pak. Dibawa ke tukang jagalnya. Oke, enggak apa-apa. Terus yang terakhir? Menghasilkan daging, Pak. Menghasilkan daging. Oke. Ya, silakan duduk. Ada lagi ya, terima kasih. Ada apa kira-kira Mas yang ada di benak kamu dengan adanya gambar di sana? Ayo berdiri, nggak apa-apa, silakan Mas, berdiri Mas. Sebisa kamu. Apa kira-kira? Yang pertama adalah gambar silase. Silase yang berkualitas ya, itu diproduksi untuk diberikan makan kepada ternak ya. Silase itu adalah bahan pakan ternak, fermentasi ya dengan bioaktivator, khususnya dari rumput-rumputan ya, atau legum bisa, tapi yang ada di sini adalah rumput. Kalau pakannya berkualitas, disukai ternak apa tidak? Disukai ya. Setelah disukai, ternaknya akan menjadi apa? Seperti apa? Seperti gambar nomor 3 ya, besar. Baik. Kemudian setelah itu hasilnya seperti apa? Kalau ternaknya baik, maka akan menghasilkan karkas yang baik. Oke. Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang untuk apa silase itu perlu diuji ya, kualitasnya ya. Pengujian merupakan salah satu cara untuk mengontrol kualitas bahan pakan. Jadi kalau kita menguji silase itu bermaksud untuk mengontrol kualitas bahan pakan daripada silase, karena kualitasnya yang baik ya, itu akan menghasilkan daging yang baik. Oke. Kualitas silase, nilai kualitas atau nilai nutrisi fermentasi bahan organik dipengaruhi oleh sejumlah faktor seperti spesies tanaman, fase pertumbuhan, kandungan bahan kering ya, kemudian saat panen serta mikroorganisme yang terlibat dalam proses tersebut. Nah, mikroorganisme yang terlibat dalam proses ini nanti terkandung dalam bioaktivator. Keempat bioaktivator itu tentu saja mikroorganisme berbeda-beda, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ciri-ciri silase yang baik ya. Ciri-ciri silase yang baik itu adalah yang pertama pH-nya sekitar 4. Nanti kita ukur, nah, pH-nya sekitar 4. Kemudian kandungan air itu 60-70%. Nanti dengan alat mestoris kita bisa mengetahuinya. Kemudian berwarna kehijau-hijauan, bau segar, tidak berbau busuk ya, disukai ternak, tidak berjamur,
tidak berlendir dan tekstur tetap tidak menggumpal. Nah, ini nanti tugas kamu adalah menguji ini, ya. Mengujinya ada ini, nanti kita berikan LKPD-nya. Ya. Diuji keempat daripada silase yang terbuat dari mikroorganisme yang berbeda, ya. Jadi silase itu menggunakan tadi keempat bioaktivator yang berbeda, nanti diuji. Kita bandingkan kira-kira yang paling bagus yang mana. Seperti itu. Nanti indikatornya ada seperti itu. Jadi ada pH-nya, kemudian ada kadar air, ada warna, ada tingkat kegumpalannya dan sebagainya. Nanti kita bisa dilihat di LKPD. Oke. Jenis-jenis uji bahan pakan ternak, yaitu analisis terhadap bahan pakan yang dilakukan secara fisik, analisis, dan kimia chemical analisis atau biologis. Jadi ada 3. Nanti yang kita lakukan itu uji pH, kemudian uji kadar air, dan uji organoleptik, serta uji kesukaan pakan ternak, ya. Uji organoleptik di sini, ya. Uji organoleptik itu uji yang dilakukan dengan cara kita membau, melihat, kemudian merasakan atau mengecap. Jadi nanti kamu sedikit aja, nggak usah banyak-banyak, ya. Jadi nanti rasanya seperti apa. Nah, nanti rasanya seperti apa, asam, kecut, atau manis. Nah, itu nanti kamu tuliskan di LKPD-nya seperti itu. Oke, ini uji organoleptiknya. Kemudian nanti kamu bisa mengamati video, ya. Bisa diamati videonya. Oke. Oke. Untuk selanjutnya, jadi sebelum kita lanjutkan, kita masuki untuk tadi sudah ada tayangan. Silahkan nanti untuk bertanya dulu. Silahkan apa yang menjadi pertanyaan atau menjadi unek-unek kamu dari tayangan Bapak tadi tentang uji kualitas bahan pakan. Oke, silahkan dari sini mungkin Mbak, silahkan bertanya. Bebas saja, silahkan. Pertanyaannya bebas. Ayo. Ayo, mungkin Mbak silahkan bertanya. Ayo, tidak usah malu-malu, silahkan bertanya. Ayo, dari sini enggak apa-apa. Silahkan apa yang kira-kira belum paham atau dari tayangan Bapak tadi. Ayo. Silahkan Mbak bertanya. Ayo, atau mungkin dari belakang. Oke, jangan bertanya. Ayo. Silakan Mas. Tanyakan, enggak apa-apa. Oke. Tidak usah malu-malu, biasa saja. Ayo dari sini, ada pertanyaan? Buatan Pak. Kok tidak ada? Yang sudah Bapak terangkan tadi. Oke. Silakan. Ayo, silakan Mas. Ada pertanyaan? Boleh Pak. Boleh, silakan berdiri. Untuk praktek kali ini apa saja ya Pak? Oke, jadi kita akan menguji kualitas silase, ya, dari keempat silase tadi, silase yang menggunakan bioaktivator E4, MOL, SBP, dan satu lagi Profit, begitu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Yuk dari sini Mbak, silakan Mbak. Silakan pertanyaannya. Ayo. Cukup? Tidak ada yang bertanya? Oke, gantian Bapak yang bertanya. Tadi kita bahas uji silase. Kira-kira manfaatnya untuk apa? Kok harus diuji tadi?
Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Diuji itu untuk mengetahui apa? Biar apa? Kok diuji? Untuk mengetahui pakan ini berkualitas atau tidak. Oke, seperti itu. Untuk selanjutnya kita bentuk kelompok ya, karena ini sudah duduknya seperti ini. Ini kita anggap kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Begitu ya. Oke, nanti akan kami bagikan LKPD, kemudian kita tayangkan video yang ada di layar. Untuk LKPD nanti kamu bisa baca dulu ya, bisa dibaca dulu, kemudian siapkan peralatannya setelah tayangan ya. Oke. Bapak minta aktif ya semuanya ya, nanti biar untuk pelajaran kali ini bisa bermanfaat dengan baik. Oke, kita coba untuk LKPD-nya. Di lembar kedua, kalau lembar pertama ini KD-nya ya, KD-nya lembar kedua. Kita buka di lembar kedua, nanti kamu isi kelompoknya. Namanya siapa? Nama singkat saja. Nama singkat saja, ya, nama singkat saja. Silakan diisi LKPD-nya. Singkat saja, namanya singkat saja. Ada yang tidak bawa pulpen? Nah, kalau ada silahkan dipinjemin dulu. Ya, silahkan di sini. Diisi dulu namanya dulu. Udah Mas ini. Oke. Sudah? Diisi LKPD-nya, nanti Bapak terangkan dulu ya. Terangkan dulu prosedurnya ya. Oke. Kamu nanti bisa baca di lembar ketiga. Lembar ketiga bisa dibaca. Prosedur uji fisik dan uji organoleptik silase di situ. Nanti uji pH, uji kandungan air, uji warna, bau, uji kesukaan ternak, uji kondisi jamur, kemudian lendir, dan uji tekstur. Oke. Oke, sambil mengisi identitasnya dulu, kita tayangkan ya untuk uji fisik organoleptik dan laboratorium pakan ternak silase. Silahkan melihat ke depan dulu ya. Kuliah hari ini kita akan bahas mengenai uji fisik atau organoleptik dan uji laboratorium pakan ternak, khususnya pakan silase dan hay. Dasar teorinya adalah bahwa pada pakan ternak tertentu seperti silase dan hay bisa diuji secara organoleptik. Organoleptik di sini adalah dites dengan melihat baunya dengan dicium, teksturnya dengan diraba, dan juga dilihat warnanya dengan menggunakan mata. Dan juga untuk pakan silase itu dapat diuji secara laboratorium juga selain organoleptik. Penilaian silase di sini bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara fisik atau organoleptik dan secara laboratorium. Secara fisik, penetapan kualitas secara fisik meliputi fisik warna mendekati warna asli, tidak dikendaki warna coklat apalagi hitam, tak berjamur, teksturnya jelas, tidak menggumpal, tidak lembek, tidak berlendir, tidak mudah mengelupas. Bau dan rasa asam bebas dari bau manis, bau amonia, bau anyir, dan bau H2S atau hidrogen sulfida.
H2S adalah gas yang tidak berwarna, beracun, mudah terbakar, dan berbau seperti telur busuk. Gas ini dapat timbul dari aktivitas biologis ketika bakteri mengurai bahan organik dalam keadaan tanpa oksigen atau aktivitas anaerobik. Penilaian fisik silase, ya, secara garis besar, maka perubahan fisik silase dievaluasi berdasarkan pendekatan melalui indera kita, yang mungkin ada faktor subjektivitasnya, sehingga pengalaman ini sangat menentukan ketepatan dari penilaian fisik dari silase kita. Penilaian secara lebih fair adalah apabila silase yang dihasilkan mempunyai kondisi yang sama atau yang paling mendekati asalnya, maka dapat dikatakan hasilnya baik. Jadi asal silase tadi misalnya dari rumput gajah yang berwarna hijau tua, maka nanti jika hasilnya itu mendekati kondisi saat dibuat, itu maka hasilnya bisa dikatakan baik. Skor penilaian fisik silase yang pertama adalah warna. Penilaian warna berskala 1 sampai 4, di mana nilai 1 adalah yang terbaik. Di sini skor 1 adalah jika warnanya hijau sederajat warna awal. Ini yang paling mendekati warna asli. Dan yang kedua kekuningan, sudah mulai berkurang warna hijaunya. Yang ketiga kuning kecoklatan, dan yang keempat yang paling kurang baik adalah warna coklat kehitaman. Yang kedua adalah penilaian aroma atau bau. Sama, penilaian bau ini berskala 1 sampai 4, di mana nilai 1 adalah yang terbaik. Yang terbaik adalah skor 1 adalah asam segar, tidak seperti cuka, tetapi seperti yogurt. Kemudian yang kedua, asam ada bau cuka. Yang ketiga, bau asam tidak tajam dan ada bau sedikit manis. Kemudian yang keempat, baunya busuk, ada bau moldy atau bau jamur. Yang ketiga, penilaian ketiga adalah teksturnya dengan diraba, ya. Penilaian tekstur ini juga berskala 1 hingga 4, di mana nilai 1 adalah yang terbaik. Skor 1 adalah tidak menggumpal dan tidak berlendir. Ini yang dikehendaki. Dan yang kedua, skor 2 sedikit menggumpal dan sedikit berlendir. Skor 3 menggumpal dan berlendir, dan skor 4 sangat menggumpal, lunak dan berlendir. Ini yang paling tidak dikehendaki. Kemudian pengujian secara laboratorium, ya. Penetapan kualitas silase secara laboratorium. Penetapan kualitas silase secara laboratorium meliputi pH, ya. pH rendah kurang dari 4,2, ya. Kemudian penetapan pH ini penting karena berkorelasi negatif dan sangat nyata dengan kandungan asam laktat. Apa artinya berkorelasi negatif dan sangat nyata? Ya, korelasinya adalah jika negatif artinya makin rendah pH, ya, maka kandungan asam laktat makin tinggi. Kemudian sangat nyata artinya apa? Ya memang pH yang rendah itu menentukan kandungan asam laktat. Jadi bisa dipastikan bahwa makin rendah pH, maka kandungan asam laktatnya akan makin tinggi. Dan ini yang dikehendaki, ya. Kemudian asam butirat tidak ada atau rendah sekali, kurang dari 0,1%, ya, ini tidak dikehendaki asam butirat itu. Asam astatnya juga rendah, 0,5 hingga 0,8%. Kemudian ini yang diinginkan asam laktatnya tinggi, yaitu lebih dari 3% dari bahan keringnya. Jadi antara 3,03 hingga 13,6% dari bahan keringnya. Kemudian N-amonianya juga diinginkan rendah, itu antara 1,02 hingga 2,87% pK atau bahan kering. Penilaian kualitas silase dengan menggunakan flex score, ya, ini masih menggunakan secara laboratorium, karena di flex score ini, ya, skor Flake, ya, atau kualitas silase dalam menggunakan skor Flake ini dihitung berdasarkan formula menurut Killick tahun 1986 sebagai berikut, bahwa skor Flake itu sama dengan 220 ditambah, ya, dalam kurung 2 kali persen bahan kering dikurangi 15 tutup kurung kurangi
buka kurung 40 kali pH-nya. Jadi kita dengan mengetahui kandungan bahan kering dan pH, kita akan bisa menghitung kualitas silase dengan menggunakan Flex Score. Otomatis ya kita tentu memerlukan analisis kadar air untuk mengetahui bahan kering, dan juga kita perlu menentukan pH dengan pH meter atau dengan alat yang lain. Saya ambil kutipan aslinya supaya tidak menimbulkan misperception ya. Flex Score is a characteristic index of silage fermentation based on silage diameter, content, and pH. Flex Score is a characteristic index of silage fermentation based on silage diameter, content, and pH. Flex Score between 85 to 100 indicated silage in very good, is very good. 60 to 80 is good. 55 to 60 is moderate. 25 to 40 is fair, and less than 20 is low quality. So, kita menginginkan Flex Score-nya setidak-tidaknya ya paling rendah adalah antara 25 hingga 40, karena ini masih ya ini Gillick tahun 1986 menggunakan bahan kering dan pH sebagai komponen skor flake. Membuat rumus dengan menggunakan dua komponen tersebut menjadi skor flake. Penilaian kualitas silase dengan menggunakan Flex Score ya, dari beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa bahan kering dan pH silase menentukan skor flake, yang seterusnya menentukan kualitas silase. Menurut Yildiz et al., silase mengandung bahan kering 28% dan pH 4,23 sehingga menghasilkan skor flake 91,8. Dan ini artinya di atas 85 sehingga berkualitas sangat baik. Very good, excellent. Silase dengan bahan kering 28,33% dan pH 4,43 itu menghasilkan skor flake yang lebih rendah, tapi masih cukup bagus, yaitu 84,46. Kualitas sangat baik, meskipun tidak very good, tapi ada di bawahnya sedikit. Jadi sudah hampir mendekati very good. Oke ya, jadi kita sudah melihat tayangan. Jadi bagaimana uji dari kualitas bahan pakan silase. Oke ya, sekarang kita lihat di lembar ketiga. Prosedur kerja uji fisik dan organoleptik. Nah, lembar ketiga. Sudah semuanya dari buka di lembar ini. Oke. Nanti kamu yang pertama akan melaksanakan uji pH, dilanjutkan dengan uji kandungan air, uji warna, uji bau, kemudian uji kesukaan ternak, kemudian uji kondisi jamur, uji lendir, dan uji tekstur. Gitu ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak, nanti silahkan untuk silasenya dimasukkan ke sini. Jadi nanti untuk piring yang biru itu nanti piring yang hijau itu nanti kita gunakan ya. Yang hijau nanti digunakan untuk EM4, kemudian yang piring untuk yang ini apa? Bon ya, yang bon itu nanti profit, kemudian yang biru SPB, dan yang kuning adalah malt.
Silakan per kelompok untuk mengambil dari pada silase. Silakan. Perwakilan kelompok. Satu kelompok mendapatkan 4 piring ya. Oke. Ini langsung diambil di belakang untuk silasenya. Di situ. Ya. Segera. Kuning. Hijaunya Mas. Yang hijau. Oh, yang hijau. Bukan. Ada dua. Enggak, sini. Ambil silasnya yang kuning. Nah ini ya. Mm-mm. Kuning. Terus Yang belum apa? Biru. Ini biru. Oke. Yang belum piring biru? Coba dicek ada 4. Harus ada 4. Kuning, yang belum kuning. Oke. Ini berarti masih sisa 1 ya. Oke, kita satu di sini aja. Kemudian nanti untuk ininya pH meternya. Nanti kalau tidak ada ini kertasnya nanti ambil di sebelah ya. Oke, silahkan perwakilan kelompok. Kelompok selanjutnya. Semuanya sudah mendapatkan silase ya, semuanya sudah mendapatkan silase ya, sesuai dengan
bioaktivatornya masing-masing ya. Oke. Kemudian silahkan lakukan analisa ya, hasil uji kualitas nanti setelah kamu menguji dari kualitas silasenya. Oke, silahkan dibuka di lembar selanjutnya. Oke, silahkan di lembar selanjutnya. Hasil uji kualitas silase silahkan ditulis. Yang pertama pH ya, pH, kemudian kandungan air. Untuk yang pH dan kandungan air untuk alat moisturiznya karena terbatas, kemudian untuk alat pengukur pH-nya juga terbatas, maka yang diuji warna, bau, kesukaan ternak, kondisi jamur, lendir, dan teksturnya. Oke, silahkan warnanya dulu ya. Kemudian untuk standar silase yang baik bisa dilihat di di lembar selanjutnya ya. Lembar selanjutnya ya, ini lembar selanjutnya nanti bisa dilihat, nanti kamu menggunakan bahasanya seperti ini ya. Oke, dituliskan di sini sesuai dengan kandungan yang oke. Ya, ini jelas ya. Oke, bisa dites dulu kita menggunakan kadar airnya. Untuk moisturized meternya atau moisture meter kita menggunakan ini. Nanti caranya ini tinggal dipencet saja ya. Setelah dipencet kita ada angkanya sudah 0, nanti kita tinggal seperti ini, ditusukkan di sini seperti ini. Dah.
Ambil 1, berarti ini 4 kan, ngambilnya 4. Oh, satu-satu. Ya, tapi nanti untuk penulisannya di sini sesuaikan ya. Oke, untuk penggunaan alat pH meter ini bukan pH meter tapi alat ini kertas pH ya. Kertas pH itu nanti untuk kertas pH-nya, tolong perhatikan, untuk kertas pH-nya itu nanti dimasukkan ke dalam silase, kemudian dicocokkan dengan ini, dicocokkan dengan tabel yang ada di sini, gitu ya. Setelah itu hasilnya kamu tulis di lembar LKPD-nya. Jelas ya? Oke, silahkan bisa dimulai. Bisa untuk yang pH dulu ya, yang pH dulu yang ada kertas pH-nya silahkan nanti bisa mulai. Kemudian nanti karena alat moisture-meternya, digital moisture-meternya itu hanya 1, nanti bergantian. Caranya ini di-on-kan dulu ya, di-on-kan dulu, kemudian ditusukkan ke mana, ke silasenya, kemudian baca angkanya. Seperti itu. Jelas ya? Oke, terima kasih. Ini mulai dari kelompok berapa dulu? Silakan yang menekan. Ya. Silakan. Ya, dimasukkan dulu, kemudian ditusukkan ke hanya. Sudah, kemudian dilanjut dengan ini. Ditulis hasilnya tadi. Hasilnya ditulis. Ya, di sini Mas, di tadi pH. Nah, pH-nya. Yang lain sama seperti itu. Ayo. Dimatikan dulu. Ya, terus dihidupkan. Ya. Ditulis ya. Ini untuk mengukur kandungan air, Mas. Bukan pH. Kalau pH yang ini, yang pH. Oh iya. Ya. Salah nulisnya di tempatnya ya. Dicoret nggak apa-apa, Pak? Coret aja, kalau salah coret. Ya. Mungkin agak cepat, Mbak, karena waktunya ya. Ya. Nggak apa-apa. Tidak usah pakai koma kalau ya. Yang ini. Ini dulu. Nah, sudah sekitar itu. Oke, sudah yang ini? Ini sudah? Oke, ya. Silakan ditulis pH-nya. Kemudian ini ya, silakan. Di-on-kan dulu. Ini untuk pH sudah? Oh, silakan sambil pH. Silakan ditulis hasilnya. Sudah? Ya. Kadar airnya yaitu tadi ditulis ya. Oke, silahkan untuk data dari hasil itu ditulis. Didiktekan aja temennya yang ini biar. Ini langsung ditulis, tulis gitu hasilnya ya. Agak cepat, Mbak. Ini sama. 5 sudah. Yang ini hasilnya tadi juga ditulis ininya ke bawah kandungan airnya.
Ini sudah? Sudah ya. Oke, pH-nya segera dicocoknya pakai ini ya, pakai ini. Untuk pH sudah? Ya silakan ke bawah langsung ditulis pH-nya. Ya. Oh, siap. Kemudian kita nanti gunakan alat ini ya, Mostores ya, untuk ini dihidupkan, kemudian ditusukkan ke sini, dibaca angkanya. Oke, ya. Langsung diangkat. Diangkat, sudah selesai diangkat. Oke. Ayo yang ini silakan. Dinolkan dulu ya, terus di budget lagi. Oke. Ya. Ini pH sudah? Oke, kita ini cek dulu ya. pH-nya dicek dulu semuanya. Ini kandungan airnya ya, Mostoresnya kandungan air itu. Segera ditulis datanya. Yang ini. Berapa Mas tadi? Ya. Oke, segera ditulis. Yang ini silahkan digunakan. Kertas pH-nya ya. Sudah ya untuk ini. Ya. Silakan untuk kadar pH-nya. Nanti dicocokkan dengan kertas ini ya, dengan tabelnya. Dimasukkan Mas, sini dimasukkan ini. Nah, dimasukkan ke dalam silase. Nah, kayak gini, nempel. Dimasukkan. Ya. Sudah, kalau sudah dicocokkan dengan ini tabelnya. Yang ini berapa? 4 ya. Oke, ditulis, bisa ditulis. Ini coba di berapa? Ditaruh di sini. Sudah. Ditaruh sini. Yang belum siapa? Begini. Nah. Empat ya. Oke. Oke, semuanya sudah mendapatkan data? Oke, jadi kalau sudah mendapatkan data, untuk selanjutnya itu adalah lakukan pembahasan ya. Dari hasil praktek kalian yang kalian dapat ya pada saat praktikum pengujian kualitas fisik dan organoleptik ya, silahkan dibahas ya. Sekarang kalau yang belum ya dilanjutkan, kalau yang sudah nanti masuk ke lembar berikutnya yaitu pembahasan. Untuk
uji bau, warna dan sebagainya diisi. Ya, jangan sampai lupa. Yang menggunakan alat hanya 2 tes tadi ya. Oke. Apabila sudah selesai mengisi data di dalam tabel dari hasil uji yang kalian lakukan ya, itu nanti untuk kertas PH-nya segera ditaruh di sini aja. Sudah selesai ya. Untuk kertas PH bisa ditaruh di sini ya. Ditaruh di sini. Kemudian alat-alat juga dikembalikan. Kertas PH bisa ditaruh di sini. Ya. Salah satu bisa mengembalikan atau nanti aja. Mau dikembalikan sekarang atau nanti? Dikembalikan sekarang untuk jangan dicampur. Oke, silakan. Dikembalikan salah satu, yang lain dikembalikan ya, untuk biar nanti untuk diskusinya lebih enak. Oke. Ya. Oke, silakan diskusinya dilanjut. Oh, ini belum selesai ya untuk pengambilan penulisan datanya ya. Belum. Nah, ya. Ini sudah lengkap semua. Ini masih belum. Ini sama.
Ini masih apa? Ya. Oke, silahkan masuk ke lembar berikutnya ya. Kamu diskusikan hasil dari uji kualitas silase. Silahkan.
Oke, untuk analisisnya silahkan data yang sudah kamu tuangkan dalam LKPD sesuai dengan hasil uji kualitas silase yang kamu lakukan tadi, itu silahkan dituangkan dalam tabel ya. Sesudah itu kamu analisis apakah silase dengan bioaktivator A, B, C, D itu apakah baik, sangat baik, baik, kurang baik, atau tidak baik, dari kesimpulan yang bisa kamu lakukan setelah melakukan analisis dan pembahasan. Oke, kenapa kalau tidak baik, kenapa kalau kurang baik, atau kenapa kalau memang itu sangat baik. Seperti itu. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, nanti mulai dari kelompok 1 silahkan presentasi. Kemudian untuk kelompok selanjutnya itu nanti misalnya kelompok 1 presentasi, nanti kelompok 2 memberikan pertanyaan ya. Kemudian kelompok 2 presentasi, kelompok 3 memberikan pertanyaan. Kemudian kelompok 3 presentasi, kelompok 4 memberikan pertanyaan, dan nanti dilanjutkan kelompok 4 presentasi, kelompok selanjutnya memberikan pertanyaan, atau kelompok 1 ya. Oke. Ada kesulitan kelompok 1? Tidak ada kesulitan? Kelompok 2 ada kesulitan? Tidak. Oke. Kelompok 3 ada kesulitan? Tidak. Ini nanti untuk sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tabelnya ya. Oke. Oke, ada kesulitan kah? Ya, dilanjut berarti. Oke. Ya. Sudah selesai? Oke, silahkan presentasikan. Nanti tinggal ini. Sudah sampai kesimpulan ya? Oke, bisa siap. Ini ada 2 berarti ya. Oke.
Kalau kurang baik yang tanya sini. Oke. Iya. Ya yang nomor 2 bagaimana nomor 2? Coba kamu lihat di sini. Sesuai dengan ini enggak? Yang tidak sesuai berapa? 2. Mana? Ini sama ini. Ah, berarti sesuai dengan ini. Berarti yang ini Sama ini. ya sama ini. Ya. Kalau sudah siap, silakan dari kelompok 1 untuk presentasi. Silakan nanti dibacakan hasil dari diskusinya ini. Jadi untuk presentasinya kamu membaca ini aja dari hasil yang kamu lakukan. Hasil uji kualitas silase yang dilakukan ini dibacakan, kemudian ini dibacakan, ini sampai dengan ini. Oke. Oke, silahkan ke depan. Ini dibawa dulu, Mbak. Dipakai. Ada ini ya. Ya, enggak bawa. Oke. Nanti kamu di tengah dengan. Nah, oke. Kelompok 2. Kelompok 2 siap ya untuk memberikan tanggapan. Bacanya dekat dengan masnya, biar dekat dengan mic. Oke, siap. Dikenalkan dulu dari kelompok 1. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Mohon dibacakan oleh Mbak Dwi. Silakan. Dari hasil uji kualitas silase. Nomor 1, silase dengan bioaktivator E4 pH 7, kandungan air 68, warna kuning kecoklatan, bau busuk, kesukaan ternak tidak disukai ternak, kondisi berjamur, lendir, berlendir, tekstur tetap baik. Nomor 2, silase dengan bioaktivator Profit pH 12, kandungan air 61, warna hijau kekuningan, bau segar, tidak bau busuk, kesukaan ternak disukai, kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur tetap baik. Nomor 3, silase dengan bioaktivator SBP pH 11, kandungan air 65, warna kehijauan, bau segar, kesukaan ternak disukai ternak, kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur tetap baik. Nomor 4, silase dengan bioaktivator MOL pH 7, kandungan air 62, warna kekuningan kecoklatan, bau busuk, kesukaan ternak tidak disukai, kondisi jamur berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur tetap baik. Dari pembahasan hasil uji kualitas silase, dari analisa praktik uji kualitas pakan ternak ruminansia silase berdasarkan data dari uji fisik dan uji organoleptik, ada yang tidak memenuhi standar kualitas silase, yaitu tidak disukai ternak. Dari hasil uji kualitas silase, nomor 1, silase dengan bioaktivator E4 kurang baik.
Nomor 2, silase dengan bioaktivator profit baik silase dengan bioaktivator SBP baik. Nomor 4, silase dengan bioaktivator mol kurang baik. Dari kesimpulan kualitas silase dengan bioaktivator E4 silase bioaktivator profit silase dengan bioaktivator SBP silase dengan bioaktivator mol disimpulkan kurang baik. Jadi ada 2 yang kurang baik dan ada 2 yang baik. Silakan ke pertanyaannya dari kelompok 2. Ya. Berdiri silakan. Yang keras ya. Bagaimana silase yang baik dan disukai oleh hewan ternak? Silakan. Bisa dijawab. Silase yang disukai berarti silase yang bagaimana? Bisa dibantu temannya, bisa silakan. Ya. Standar kualitas silase yang baik. pH sekitar 4, kandungan air 60-70%, warna kehijau-hijauan, bau segar, tidak berbau busuk, kesukaan ternak. Kondisi jamur tidak berjamur, tidak berlendir, tekstur tetap baik, tidak mengumpal. Oke, jadi silase yang baik itu tentu saja silase yang sesuai dengan standar yang sudah disebutkan. Oke, bagaimana puas dengan jawabannya? Terima kasih. Silakan ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan berikan aplaus. Silakan kembali ke tempat. Oke, untuk kelompok 2 silakan. Belum. Kelompok yang sudah siap? Kelompok berapa? Sama. Ini kurang apa? Ketuanya dudukin yang tengah, Mas. Sorry. Ini kan. Ya. Agak ke sini juga enggak apa-apa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini sama teman-teman akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Data hasil uji fisik dan uji organoleptik silase. 1. Silase dengan bioaktivator E4, pH 4, kandungan air 60, warna kehijau-hijauan, bau segar, kesukaan ternak tidak suka, kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur tetap baik. 2. Silase dengan bioaktivator profit, pH 4, kandungan air 65, warna kehijau-hijauan, bau segar, kesukaan ternak disukai ternak, kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur tidak menggumpal.
3. Silase dengan bioaktivator SBP pH 4, kandungan air 63, warna kehijau-hijauan, bau segar, kesukaan ternak tidak suka, kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur tetap baik. 4. Silase dengan bioaktivator MOL pH 4, kandungan air 66, warna kuning kecoklatan, bau segar, kesukaan ternak tidak suka, kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur tidak menggumpal. Standar kualitas silase. Hasil praktikum yang sudah kami lakukan, ada satu yang tidak sama dengan standar, yaitu kesukaan ternak karena asam. Hasil uji kualitas silase. 1. Silase dengan bioaktivator E4 baik. 2. Silase dengan bioaktivator Profit baik. 3. Silase dengan bioaktivator SBP baik. 4. Silase dengan bioaktivator MOL baik. Keterangan, ada satu yang tidak sama dengan standar. Kesimpulannya adalah dari keempat bahan tersebut semuanya baik. Silakan dari kelompok 4 untuk bertanya. Silakan. Dari hasil pengamatan uji fisik dan uji organoleptik, mana yang lebih baik? Uji fisik Dan uji organoleptik, mana yang lebih baik dengan uji tersebut? Apa sama baiknya karena melengkapi atau Sama-sama baik, Pak. sama baiknya ya? Oke. Ya, gimana Mbak? Puas menjawab tersebut tadi ya. Jadi uji organoleptik dengan uji fisik itu memang harus dilakukan, ya. Jadi tidak bisa dipisahkan seperti itu. Oke, silakan bisa ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Oke, dilanjut dengan kelompok selanjutnya. Kelompok 2 sudah siap? Siap. Oke. Ya, silakan. Yang mau baca siapa? Ya. Kowe sing salam lho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Mas Dava. Ya, untuk uji kualitas silase kami dari kelompok 2, silase dengan bioaktivator E4 pH 4, kandungan air 64, warna kuning agak kecoklatan, tidak berbau busuk dan tidak anyir, disukai ternak, tidak berjamur, tidak berlendir, tetap baik, tidak menggumpal. Silase dengan bioaktivator Profit pH 5, kandungan air 66, warna hijau kekuningan, bau segar, bau tidak segar dan bau busuk. Kesukaan ternak tidak disukai ternak, kondisi jamur tidak berjamur, lendir, berlendir, tekstur, bau busuk. pH 4 silase dengan bioaktivator SBP pH 4, kandungan air 68, warna kehijau-hijauan, berbau manis dan tidak berbau busuk. Kesukaan ternak disukai ternak, kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur baik dan tidak menggumpal. Silase dengan bioaktivator MOL pH 4, kandungan air 65, warna kekuning-kuningan, berbau segar, tidak berbau busuk. Kesukaan ternak disukai ternak,
kondisi jamur tidak berjamur, lendir tidak berlendir, tekstur baik, tidak mudah lepas dan menggumpal. Untuk kualitas dengan bioaktivator E4 disukai ternak dari warnanya tidak kehijau-hijauan, disukai ternak karena rasanya agak manis dan tidak rada pahit. Bioaktivator Profit tidak disukai ternak karena berlendir dan berbau busuk. Bioaktivator SBP disukai ternak karena rasanya agak manis dan asam. Bioaktivator MOL disukai ternak karena rasanya enak dan ternak terbiasa. Dengan silase dengan bioaktivator E4 sangat baik karena disukai ternak dan tidak busuk dan berlendir. Silase dengan bioaktivator Profit kurang baik, tidak disukai ternak karena berlendir dan berbau busuk. Silase dengan bioaktivator SBP baik karena disukai ternak dan rasanya manis dan ada rasa asam. Silase dengan bioaktivator MOL baik karena disukai ternak dan baunya segar dan tidak bau busuk. Kesimpulannya, silase bioaktivator E4 sangat baik disukai ternak. Silase bioaktivator Profit kurang baik, tidak disukai ternak. Silase SBP baik karena rasanya manis dan agak asam. Silase bioaktivator MOL baik karena disukai ternak. Silakan ada pertanyaan. Jadi diperkenalkan namanya. Yang keras kan? Jawabannya untuk ulangi banyak, ulangi apa? Kandungan air silase yang baik. Berapa persen? Kandungan air 65 ya. kandungan air. Kandungan air yang baik adalah 60-70%. Puas? Kemudian dari kelompok kami, bila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Kelompok terakhir. Yang mau membaca? Saya membuka. Nanti kamu dekat sini duduk. Oh iya. Dekatnya duduk yang membaca. Sini. Oke. Agak ke sini, agak ke kiri. Oh, selesai. Dah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Hasil uji kualitas silase. 1. Silase dengan bioaktivator M4, pH 4, kandungan air 64%, warna kuning kehijau-hijauan, bau segar tidak busuk, kesukaan ternak, disukai ternak, kondisi jamur tidak ada jamur, lendir tidak berlendir, tekstur baik, tidak menggumpal. 2. Silase dengan bioaktivator Profit, pH 4, kandungan air 61%, warna kuning kehijau-hijauan, bau tidak busuk, segar, kesukaan ternak, disukai ternak, kondisi jamur tidak ada jamur, lendir tidak berlendir, baik, tidak mengubah. Tiga, silase dengan bioaktivator SBP, pH 4, kandungan air 65%, warna kuning kehijau-hijauan, bau segar tidak busuk, kesukaan ternak, disukai ternak, kondisi jamur tidak ada jamur,
lendir tidak berlendir, tekstur baik tidak menggumpal. 4. Silase dengan bioaktivator mol, pH 4, kandungan air 63%, warna kuning kehijau-hijauan, bau segar tidak busuk, kesukaan ternak disukai ternak, kondisi jamur tidak ada jamur, lendir tidak berlendir, tekstur tidak menggumpal. Hasil dari praktik kami yang saat ini, praktikum pengujian kualitas silase secara fisik dan organoleptik berlangsung. Hasil pengujian kami bahwa ada yang standar dan tidak sesuai standar atau tidak sesuai ternak. Apakah ada pertanyaan? Oke, dilanjut aja. Oh. Kenapa? Tapi bacanya dilanjut. 1. Silase dengan bioaktivator M4 baik karena hasil uji organoleptik kami ada satu yang tidak sama dengan standar, yaitu tidak disukai ternak. Silase dengan bioaktivator profit baik karena dari hasil uji organoleptik kami ada satu yang tidak sama dengan standar, yaitu tidak disukai ternak. Silase dengan bioaktivator SBP baik karena dari hasil uji organoleptik kami ada satu yang tidak sama dengan standar, yaitu tidak disukai ternak. Silase dengan bioaktivator mol baik karena dari hasil uji organoleptik kami ada satu yang tidak sama dengan standar, yaitu tidak disukai ternak. Kesimpulan, sesuai dengan hasil analisis kami semuanya baik. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Perkenalkan namanya. Saya Bali Nugroho dari kelompok 1. Mengapa hewan ternak harus diberi silase dengan kualitas yang baik? Mengapa hewan ternak harus diberikan silase dengan kualitas yang baik? Agar apa kira-kira? Pertama, kalau diberi kualitas yang baik, ternaknya mau makan enggak? Oke. Kalau mau makan, standar gizinya tercukupi tidak? Ya. Cukupi Oke, coba dan kamu sehat. sebutkan dari itu. Ayo disimpulkan. Kira-kira seperti apa? Agar standar gizinya cukupi, Maka harus diberi makan yang kualitasnya baik. Yang kualitasnya apa? Baik apa jelek? Baik. Yang baik. Ya. Sudah? Sudah. Oke. Seperti itu, Mas. Seperti itu. Ya. Oke, kita berikan aplaus ya. Kita tutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus ya. Jadi kita tadi sudah melaksanakan kegiatan ini ya, pembahasan tentang uji kualitas. Kamu tadi sudah melakukan uji kualitas dari silase ya. Hasilnya bermacam-macam ternyata. Jadi ada silase itu yang berkualitas baik, ada yang tadi apa sangat baik, baik, kurang baik, ataupun tidak baik. Tetapi yang kita uji hasil daripada uji kualitas silase pada kesempatan ini yang sangat baik ada tidak? Tidak ada ya. Adanya yang baik dan yang kurang baik ya. Jadi setelah tadi kamu menganalisis ya Mbak ya. Jadi kalau kamu tadi sudah menganalisis dari hasilnya ternyata di berbagai macam kelompok kita ini, kelompok 1, 2, 3 dan 4 itu ada yang kualitasnya baik dan kurang baik ya. Oke Mas, silahkan. Nah, seperti ngantuk ya. Oke. Kemudian tadi ternak ada yang suka dan ada yang tidak suka. Ada yang suka, ada yang tidak suka. Kenapa kira-kira?
Biasanya karena masih bau asam ya, bau asam. Bau asamnya terlalu pekat, hangat, atau pada saat mengambil dari drum itu belum diangin-anginkan terlebih dahulu, bisa jadi seperti itu. Ya, kandungan asamnya agak tinggi, ternak tidak menyukai itu. Oke. Tadi kamu sudah menyimpulkan, jadi kesimpulannya itu tadi apa? Ada yang baik, kurang baik, ya. Jadi ada dua itu dari hasil analisis uji kualitas pakan ternak ruminansia silase yang kamu lakukan. Oke, untuk pembelajaran kali ini nanti saya minta untuk satu anak ya, Mas Dava mungkin untuk menyimpulkan dari pembelajaran kali ini. Silakan berdiri ya. Ya, saya dari kelompok 2. Ya. Kesimpulannya pada pagi hari ini kita bisa mengetahui seberapa berkualitasnya makanan yang kita berikan kepada ternak. Oke, khususnya silase ya. Oke, ya, terima kasih. Silakan duduk. Ya. Jadi sesuai dengan apa yang diungkapkan Mas Dava tadi, bahwa hari ini kita bisa melakukan uji sehingga kita mengetahui kualitas makan daripada pakan yang dibuat ya. Khususnya silase, pakan yang dibuat, kita bisa mengetahui kualitasnya akan kita berikan kepada ternak. Oke, untuk pembelajaran hari ini saya kira sudah bisa kita evaluasi. Jadi kamu sudah mengetahui bagaimana cara daripada menganalisis hasil dari uji kualitas. Kamu bisa menguji kualitas daripada silase ya. Ini merupakan pengetahuan baru bagi kalian semua. Oke, untuk selanjutnya jadi materi tentang uji kualitas ini memang harus betul-betul kamu kuasai. Kalau misalnya tidak menggunakan alat, karena di sekolah itu alatnya juga terbatas, ataupun nanti kalau kamu di rumah untuk menguji asam tidak perlu dengan kertas pH misalnya seperti itu kalau di lapangan ya. Jadi kita bisa membau. Jadi dibau untuk silasenya itu baunya asam pekat atau tidak, seperti itu ya. Kemudian kalau kadar air ya kita lihat aja dari tingkat kelengketan dari silasenya. Kalau silasenya terlalu lengket, terlalu lembek, itu berarti kadar airnya cukup tinggi, seperti itu. Jadi itu kalau tidak menggunakan alat. Oke, untuk selanjutnya mungkin salah satu dari kalian untuk refleksi Mas. Jadi refleksi pembelajaran ini, apakah kamu senang dengan pembelajaran seperti ini? Silahkan Mas Ketua. Oke ya, silahkan berdiri. Melaksanakan refleksi ya. Bagaimana dengan pembelajaran kali ini? Silahkan kamu ungkapkan. Jadi refleksi itu tentang pembelajarannya, bukan tentang materinya. Oke, silakan. Perkenalkan, nama saya Alim Fikso dari kelompok 3. Ya. Bagaimana tentang pembelajaran kali ini? Pembelajaran ini menyenangkan dan bisa tahu tentang pakan ternak ruminansia atau ya, khususnya apa tadi? Menguji ya. Menguji dan menganalisis hasil uji. Oke. Jadi sangat senang dengan pembelajaran kali ini. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya rencana pembelajaran yang kita lakukan. Jadi setelah kita minggu kemarin membuat silase, kemudian hari ini menguji kualitas silase, kemudian menganalisis hasil silase. Untuk minggu depan kita melaksanakan pembelajaran tentang amoniasi jerami. Nanti mohon dipersiapkan. Oke, saya kira itu pembelajaran kali ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas keikutsertaannya pada kesempatan ini, dan marilah kita tutup dengan doa bersama. Salah satu memimpin, silahkan dengan suara yang keras Mas. Berdoa di tempat, mulai.
Oke, terima kasih. Selamat bertemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.